mengucapkan selamat kepada Ananda yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan ini mungkin menjelang istirahat. Pak Cip barusan pagi tadi mengadakan acara, kalau orang bilang itu wisuda, tapi ini beda. Yang di Purnawiyata yang di Purnawiyata teman-teman kita, adik-adik kita yang mendapatkan berkebutuhan khusus atau disabilitas. Anak-anak istimewa. Pak Cip, mungkin bisa dijelaskan metode belajar dan sampai sekarang sudah mau wisuda teman-teman anak-anak itu. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara pendidikan di luar biasa, memang kita orang secara umum mungkin ya kadang bertanya, kelas 1 itu apa dikumpulkan jadi satu ya? Apa yang di pembelajaran terus gimana dengan tunanetra, gimana dengan tunarungu, gimana dengan tunagrahita? Tapi pada nyatanya, jadi kita itu di SLB itu yang terdiri dari SD, SMP, SMA, itu juga terdiri daripada kecatatan mereka. Ada yang tunanetra tentu diajar dengan tunanetra, dikelompokkan walaupun anak 2 ya dengan tunanetra. Tunarungunya juga seperti itu. Nah, kemudian anak-anak itu akan mendapatkan pembelajaran yang utuh sesuai dengan kapasitas kondisinya mereka. Tunagrahitanya diajar oleh guru-guru yang tunagrahita. Tunarungunya dengan bahasa isyaratnya, tunanetranya dengan huruf braille-nya, baca Quran pun juga dengan huruf braille itu. Pagi tadi berapa sih yang di hari ini di tahun ajaran 2022-2023 ini kita memutuskan 19 anak yang terdiri 10 anak itu jenjang SD, 2 anak jenjang SMP, dan 7 anak jenjang SMA. Oke, setelah SD, SMP, SMA lulus, apakah nanti ada pendampingan lagi agar dia bisa masuk ke sekolah lebih tinggi lagi? Dari 10 anak yang jenjang SD, alhamdulillah ini dari tunanetranya ada 4 anak itu yang 3 mau melanjutkan pendidikan SMP-nya di SLB Aisyah Ponorogo. Mereka pengen mondok di sana karena di sana ada kelebihannya adalah dia baca Quran dan dia ada di pondok seperti itu. Yang lainnya masih rata-rata kembali pada kita, ada di sini. Terus Pak Cip, berapa pengajar yang ada di SLB sini Pak Cip? SLB sini kami tenaga pengajarnya yang pegawai negeri ada 10, yang sukuan ada 7 sukuan, relawan semuanya dengan gaji cukup 300 sampai 500 ribu. Dan dia ikhlas melaksanakan. Alhamdulillah seperti itu. Satu Pak Cip, ya. Apa potensi dari anak-anak yang lulus tadi? Kalau menurut Pak Cip selama di sini? Alhamdulillah, anak-anak tunanetranya dia punya potensi yang bagus. Selain kecerdasannya lumayan, dia juga punya talenta. Termasuk yang kemarin sampai booming Putri Aryani ya. Itu dia ini Mas Irul ini punya bakat seperti itu. Mbak Niar punya bakat yang seperti itu. Selain suaranya dalam dia qori sebagai ngaji, dia juga bagus gitu. Nah, pembekalan untuk vokasinya dia nanti akan kita lihat setelah dia masuk di SMP, di SMA. Biasanya di kelas SD itu belum sampai kita menyentuh pada talenta yang berkaitan dengan vokasi, keterampilan mereka. Peran serta guru dengan wali murid. Ya. Alhamdulillah Mas Agus, ini di sini orang tua 2 tahun terakhir ini dalam segala event kita libatkan. Mereka kita ajak bersama-sama untuk mengkolaborasi bagaimana mewujudkan sebuah event itu bisa berhasil. Alhamdulillah hari ini salah satu contohnya tadi orang tua murid perannya sangat tinggi, baik dari mulai penerimaan tamu sampai pada sisi yang lain, termasuk kontribusinya untuk memberikan kontribusi pelayanan pada orang-orang anak-anak kita. Berarti teman-teman yang saya masuk tadi semua wali murid ya? Iya. Menyerahkan kita masuk luar biasa. Semuanya wali murid itu. Dan mereka sangat-sangat. Iya. Jadi humble, kemudian juga terhadap pelayanan pada gurunya, kita menyatu itu, kita wujud kepada kerjasama kita yang bagus yang. Kalau boleh tahu Pak Cip, ini sekolah di pinggiran, fasilitas bagaimana? Untuk fasilitas kebetulan kami SLB-nya adalah SLB negeri, semuanya kan tentunya di pemerintah kita terbeban. Cuman kalau kita mengatur secara fasilitas keseluruhan, kita secara bertahap, kita kebetulan salah satu SLB ini adalah milik provinsi. Jadi kita sama dengan SMA, SMK itu di bawah dinas pendidikan provinsi. Ya, kalau di Magetan di cabang dinasnya itu. Namun demikian mestinya ini kami berharap ini pemerintah daerah untuk bisa ikut. Ini kan anak-anak kita, anak-anak dari Kabupaten Magetan. Betul. Yang kita kelola. Nah, bagaimana perannya untuk bisa mengembangkan daripada anak-anak kami ini, baik itu di tenaga kerjanya maupun di dinas sosialnya, dan memberikan pelayanan kepada anak-anak kami seperti ini. Pak Cip, pesan yang mendalam dari hati Pak Cip untuk guru, untuk mungkin siswa yang masih di sini, dan untuk wali murid masih di sini Pak Cip. Ya.
Alhamdulillah kami berpesan kepada para orang tua murid, baik yang sudah sekolah di SLB maupun yang belum. Mari kita didik anak-anak kita ini sebagai aset bangsa. Walaupun mereka adalah anak berkebutuhan khusus, saya yakin Allah memberikan suatu kelebihan pada mereka nanti untuk bisa berkarya gitu. Yang kedua, kepada Bapak Ibu guru, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hatinya, ayo kita hantarkan anak-anak kita ini untuk mengenyam pendidikan yang bagus, kita tanamkan akhlak karakter yang bagus, sehingga mereka besok menjadi anak-anak yang berguna, baik untuk bangsa negara, lebih-lebih pada kedua orang tuanya. Yang terakhir, pada pemerintah daerah, kami mohon adanya suatu kesinergian kerjasama, bagaimana kita mengentaskan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini sehingga bukan disampingkan sebagai sampah masyarakat, tapi dia sebagai potensi oleh bangsa dan negara, sebagai aset untuk ikut berperan serta dalam pembangunan negara. Terima kasih. Terima kasih Pak Cip, bincang kita siang ini, semoga SLB di Magetan menjadi sekolah rujukan luar biasa. Terima kasih. Dan Pak Cip dan guru-guru menjadi orang yang benar-benar ikhlas, tulus, amin, 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 menjalankan tugas. Amin, amin. Untuk anak-anak yang butuh kebutuhan khusus. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Cip. Ya, terima kasih. Terima kasih.